Apa itu Mursyid Naqsbandi? Tanggal 19 Desember tahun 2001. Oleh Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabani Ar-Robani Qodasaullahus Sirroh. 4 tingkatan mursyid. Jika engkau sungguh mencintai Allah, taati aku dan Allah akan mencintaimu. Para Syekh Naqsbandi adalah pembimbing kepada Sayyidina Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diberikan Nabi, ambillah. Dan apapun yang dilarangnya, tinggalkanlah. Mereka memelihara disiplin syariah, untuk membangun kamu dengan kewajiban harian, dan kepada tingkatan iman, dan berlanjut kepada tingkatan ihsan. Mursyid sejati ada 4 tingkatan. 1. Mursyid Tabaruk. Penunjuk jalan terutama untuk menerima barokah, dan biasanya menyelesaikan tugasnya dengan memberimu sebuah aurat atau wirid, dan praktek harian. 2. Mursyid Tazkiyah. Penunjuk jalan yang mengangkatmu ke atas, dengan mengambil amal buruk, dan keinginan buruk kamu. 3. Mursyid Tasfiyah. Penunjuk jalan yang mengenyahkan semua keinginanmu terhadap dunia. 4. Mursyid Tarbiyah. Level tertinggi yang akan membangunmu ke atas dengan disiplin, dan membawamu kepada tempat makom kamu di hadirat ilahi. Mursyid At-Tabaruk. Dia berada pada tingkat pertama, dan diperkenankan untuk mengajarimu, dan menaruh talqin zikir pada lidahmu. Dia mengajarimu untuk mengingat dan menyeru Allah, dan bagaimana untuk mengikuti perintah Allah. Dia memberimu langkah pertama pada jalan thariqah. Seperti anak kecil yang kata pertamanya adalah, Baba, engkau menyeru, memanggil pada siapa yang pertama kali engkau cintai. Jadi dia mengajarimu bagaimana mengatakan, Allah, dan untuk membangun hubungan itu antara jantungmu dan surga. Dengan pembacaan doa, engkau akan melihat mengenali tanda-tanda Allah. Jika engkau tidak melihat mereka, engkau belum mencapai tahap yang mursyid itu mencoba menunjukkan kepadamu. Dia harus menaruh pada lidahmu sultan zikir yang digambarkan di dalam Al-Quran. Kami mengungkapkan Al-Quran dan kami melindunginya. Dia akan menaruh pembacaan Al-Quran dan asma Allah dan arah kepada Nabi, yaitu, bagaimana membaca sholawat sesuai dengan kebutuhan pribadimu, untuk mencapai hadirat Sayyidina Muhammad SAW. Pembacaan sholawat berbeda-beda, dari seorang, kepada orang lainnya. Mereka memberitahu kamu mana asma Allah yang dibaca, dan bagaimana membaca sholawat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhanmu. Mursyid At-Tabaruk harus memiliki pengetahuan dan kuasa dari semua pepujian Allah, baik yang terucap ataupun yang dibatin. Dia harus tahu zikir setiap makhluk yang ada, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Dia juga tahu apa yang dibutuhkan tubuhmu untuk membaca tasbih, karena setiap sel dalam tubuhmu memiliki tasbih tertentu. Mursyid ini mengetahui bahasa apa dan tasbih jenis apa yang dibuat setiap makhluk, mendengarkannya secara serentak, namun mereka tidak menjadi tertumpang tindih atau membingungkan. Dia tahu semua tasbih untuk muslim dan non-muslim, karena tubuh mereka membuat tasbih tanpa memandang apakah tubuh dan pikirannya menerima Islam. Dia menerima dari Nabi SAW, ilmu tentang informasi yang tepat, tentang apa yang diperbuat oleh setiap makhluk yang hidup dan non-hidup, baik yang di dunia, dan di barzah. Dia juga tahu benar tentang jin dan kelebihan yang diberikan kepada mereka dari Allah dan atau hukumannya. Dia tahu secara tepat bagaimana setiap insan dan jin dapat memperoleh ridho Allah, termasuk amal apa yang membuka pintu untuk mencapai barokah hadirat Sayyidina Muhammad SAW. Dia akan tahu tasbih apa yang diperlukan murid untuk tubuhnya dan untuk jiwanya,
secara terpisah. Mursyid At-Tabaruk tahu nama semua manusia sepanjang penciptaan, sebagaimana diajarkan kepada Adam alaihissalam, dan dicontohkan dalam ayat-ayat Al-Quran, di mana Allah bertanya kepada malaikat, apakah mereka tahu semua nama ciptaan, namun mereka tidak mengetahuinya. Ketika dia bertanya kepada Adam alaihissalam, dia membaca semua nama ciptaan satu persatu. Ketika dilakukan pembacaan itu, setiap bentuk spiritual mereka muncul di depan Adam alaihissalam. Mursyid ini tentu telah mewarisi kuasa itu dari Adam alaihissalam. Dia harus tahu para malaikat dari setiap makhluk ciptaan, termasuk mereka yang mencatat amal baik dan burukmu, demikian juga mereka yang memonitor jumlah makanan yang engkau lahap. Dia harus tahu semua malaikat yang melayani manusia. Dia harus tahu berbagai giliran malaikat yang turun, mereka yang turun 10 menit sebelum fajar, sebelum maghrib, dan antara maghrib dan isya. Para malaikat ini yang datang pada gilirannya mengharapkan murid untuk melaksanakan aurat yang diwajibkan dari mursyidnya ini. Mereka mengharap melihat murid terlibat dalam praktek ini ketika mereka turun ke dunia, agar supaya dapat meneruskan cahaya dan hubungan surgawi yang mereka miliki. Jika murid itu tidak sedang melaksanakan kewajiban wiridnya itu dalam masa waktu khusus ini, malaikat tidak dapat mencerahkan jantungnya. Pada dasarnya, murid yang tidak melakukan wiridnya adalah seperti keledai. Sebagai balasan dari memelihara kewajiban hariannya, murid dapat mengandalkan perlindungan mursyidnya, dan mendapat jaminan sambungannya kepada Sayyidina Muhammad SAW. Pertalian atau kontak ini harus ada, agar supaya mursyid menyerahkan murid itu kepada tahap kedua, kepada mursyid At-Tazkiyah. Tahap pertama, ini dimulai dengan membaca sehari-hari 5.000 kali Allah, dan membaca 500 kali sholawat dalam cara atau model yang telah dirumuskan bagi murid. Tahap berikutnya adalah membaca sehari-hari 24.000 kali Allah, dan 5.000 kali sholawat. Ini baru tahap pertama dari 17 tahap yang berbeda dari Mursyid Tabaruk. Grand Syekh berhenti sampai di tahap 1 ini, karena dia berkata bahwa pemikiran orang-orang tidak dapat membawa lebih daripada itu. Setelah semua 17 tahap berikutnya, adalah tahap Mursyid At-Tazkiyah. Dalam mata rantai Thariqah Naqsbandi, selain mata rantai emas kita, mungkin terdapat pribadi yang berbeda untuk mengisi masing-masing setiap posisi dari 4 tahapan ini. Dalam banyak kasus, seorang syekh dapat memanggul 2-3 tahapan sebelum syekh lainnya mengambil alih secara fisik. Namun dalam mata rantai emas, syekh zaman ini memiliki otoritas dan kuasa untuk mengatur kesemua 4 tahapan untuk setiap murid. Itulah sebabnya, sekali seseorang mengambil baiat dalam thariqah kita, mereka tidak akan pernah membutuhkan mursyid lainnya. Di masa ini, syekh kita hanya ingin kita menyadari bahwa kita tidak memiliki kemampuan melakukan sesuatu yang berguna. Makin buruk kita pikir diri kita, makin bahagia mereka dengan kita. Dia ingin kita mengetahui bahwa amal kita tak akan pernah membawa kita kemana-mana, dan bahwa satu-satunya kesempatan yang kita miliki adalah keterlibatan syekh kita. Maka, kita harus terus-menerus minta ampunan dan kasih-Nya. Grand Syekh Abdullah, semoga Allah mensucikan ruhnya, sering mengingatkan kita hal berikut ini. Engkau harus selalu terus-menerus menancapkan 3 kukumu ke dahimu, yaitu ingat 3 hukum ini setiap saat jika engkau ingin berhasil dalam thariqah. 1. Jika saya memberimu sebuah sekop patah, dan memerintahkan kamu untuk menggali sampai ke dalam tengah bumi untuk mendapatkan berlianmu, kamu menggali. Kamu jangan pernah bertanya mengapa, atau mengeluh, kamu hanya menggali. 2.
Jika saya memberimu sebuah ember, dan berkata kuras samudera itu, jangan menanyakan bahwa air tidak akan pernah berkurang, atau mendebat bahwa tidaklah mungkin menguras samudera dengan sebuah ember. Hanya mulailah menguras. Sesaat pikiran itu muncul pada dirimu bahwa tugas itu adalah tidak mungkin, tidak praktis, atau tiada gunanya, kamu gagal dalam ujian itu, dan akan harus memulai dari awal lagi. 3. Jika saya mengatakan pada semut, makanannya ada di barat, dan dia berada di timur, dia akan langsung mulai berjalan. Murid harus seperti semut itu. Jangan menggunakan pikiranmu untuk mengetahui bagaimana kamu akan mendapat makananmu, hanya berjalanlah. Jika kamu meninggal dalam upaya, engkau meninggal, engkau berserah diri. Instruksi paling penting adalah, jika seseorang menyelesaikan 3 amalan ini secara tekun, Allah akan mengirim malaikat rehasibah, yang akan membawa murid itu ke hadirat ilahi. Dia akan melakukan ini untuk kita karena kita mematuhi Allah dengan mematuhi syekh kita, dan rahmatnya adalah tak terbatas, dan dia melakukan yang dia kehendaki. Kita akan mencapai tahap ilahiyah bukan karena amal, ibadah, atau pengorbanan kita yang manapun, namun karena tahap kepasrahan kita. Ketika mendengar ini, seorang murid bertanya, jadi mengapa bersungguh-sungguh dalam ibadah? Syekh akan membawa setiap pengikutnya ke hadirat ilahi sampai pada satu titik, tetapi hanya mereka yang bersungguh-sungguh di jalan Allah yang sesungguhnya akan melihat dan mendengar dalam samudera itu. Untuk seseorang khusus yang memenuhi kewajiban mereka, penampakan dan suara akan terbuka bagi mereka. Kamu jangan pernah mencoba bangga karena menyelesaikan kewajiban kamu, jangan. Menyadari itu tidak berharga seperser pun, namun lakukanlah persembahan itu dengan taat dan rendah hati, dengan menyadari bahwa tanpa syekhmu, engkau adalah seorang pecundang.